Renungan Hari Minggu Biasa, Pekan ke-15 tahun C. Sudahkah saya bertindak kasih dan bermurah hati? Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan bab 30 ayat 10-14. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 15-20. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25-37. Saudara-saudariku terkasih, tindakan kasih dan bermurah hati selalu menjadi pusat perhatian dan sangat diminati kebanyakan orang. Tindakan kasih dan murah hati, wujud nyata tindakan dan kehadiran Allah di dunia. Cinta dan kemurahan dapat ditampilkan atau dipancarkan dengan berbagai cara. Dengan sikap, tindakan, pandangan, ungkapan, bahasa yang indah, dan tanggapan manusia. Bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk mewujud nyatakan cara mencintai dan bermurah hati yang sesungguhnya. Saudara-saudariku terkasih, mari kita lihat kedua bagian ini. Pertama, mendengar suara Allah dan berpegang teguh pada ketetapannya. Bagaimana tanggapan manusia? Penulis kitab Ulangan menampilkan situasi umat Israel yang tidak siap menghadapi tantangan di tempat pembuangan Babilonia. Mereka menilai Allah tidak adil, Allah tidak peduli, tidak mencintai mereka. Maka sikap mereka adalah menutup diri, tidak mau mendengar dan melaksanakan sabda Allah dan perintah-perintahnya, dan mereka tidak mau mengasihi Allah. Benarkah demikian? Bahwa Allah tidak mengasihi mereka, Allah tidak peduli dengan mereka? Jawabannya adalah tidak. Mengapa tidak? Karena sabda Tuhan itu begitu dekat dengan manusia dan mengajak manusia untuk membuka diri, mendengar dan menerimanya. Sabda itu telah menjelma menjadi manusia dan ada dalam setiap manusia. Sabda itu berbicara melalui mulut mereka, sehingga kata-kata yang keluar tidak sumbang, tetapi memberi hidup. Sabda Tuhan itu bersuara dalam hati mereka, sehingga hati mereka tetap menjadi takhta kasih Allah. Sabda Tuhan itu adalah jalan dan terang kehidupan, sehingga selalu dan akan mengajak mereka untuk membawa damai sejahtera. Kedua, melihat dan tanggap tergerak hati memberikan bantuan kepada sesama yang menderita. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas menampilkan sebuah pertanyaan dari seorang ahli Taurat tentang cara memperoleh hidup yang kekal. Terhadap pertanyaan ini, Yesus juga balik bertanya kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ahli Taurat itu mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan segenap kehendak, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa jawaban Yesus? Perbuatlah itu, maka engkau akan hidup, engkau akan selamat. Namun untuk membenarkan diri, ia bertanya lagi kepada Yesus, siapa sesama manusia itu? Pertanyaan ini dipergunakan oleh Yesus untuk memberikan sebuah pengajaran dan pengambilan sikap yang tepat dalam mewujudkan kasih yang sesungguhnya. Maka Yesus menampilkan beberapa hal. Pertama, Yesus mengajak ahli Taurat itu agar tidak meniru sikap dan perbuatan dari seorang imam dan Lewi yang hanya melihat
tetapi tidak memberikan bantuan. Kedua, Yesus mengajak ahli Taurat itu untuk memiliki gerakan hati, sikap berkorban demi menyelamatkan sesama yang menderita, seperti yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Tindakan orang Samaria ini adalah pengungkapan cinta kasih yang nyata. Orang Samaria itu menghadirkan Allah yang murah hati, Allah yang peduli dan berbelas kasih. Ia mengenal sesama dan segala kebutuhan hidupnya. Ia hadir memberi bantuan dan mengorbankan segala-galanya untuk sesamanya yang menderita. Kasihnya nyata bukan dengan bahasa basi, hanya dengan ungkapan bahasa yang indah, hanya dengan memandang, tetapi ia mengungkapkan secara nyata, langsung menyentuh. Atas tindakan orang Samaria ini, Santo Fransiskus dari Sales dalam refleksinya mengatakan bahwa mencintai sesama dalam bahasa berarti mencintai Allah dalam manusia. Kasih harus meresapi semua perbuatan manusia dan harus menjadi ukuran dari segala-galanya. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita? Kita tahu bahasa kasih dan bagaimana kita mengasihi, tetapi kita kurang melaksanakannya. Padahal tuntutan Yesus yang paling penting adalah bukan berbicara tentang kasih atau mengetahui cinta kasih, tetapi melaksanakan, mempraktekkan cinta kasih itu dalam hidupmu. Wujud nyatanya apa? Pertama, rela membantu sesama dalam kesulitan tanpa membeda-bedakan agama, golongan, suku. Karena apa? Allah menciptakan dan mengasihi semua orang baik adanya. Memberi bantuan kepada sesama yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan harus jauh melampaui perhitungan belas kasih. Maka yang mendapat bantuan adalah mereka yang menderita, sakit dan berkekurangan. Kita semua adalah pengikut Kristus dan harus mampu mencintai dan bermurah hati kepada semua orang yang sakit, berkekurangan dan menderita. Itulah tindakan kasih yang nyata. Sebelum kita melakukan tindakan nyata itu, kita belum melakukan tindakan kasih. Semoga